Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Martaria Asa dengan NIM 311810037. Nah, di sini saya akan mempresentasikan desain penelitian saya, di mana judulnya itu Analisis Struktur Cerita Rakyat Berpantang Makan Labi-Labi pada Masyarakat Gondol, Kecamatan Pahulu, Kabupaten Landak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang, di mana cerita rakyat merupakan satu di antara dari sekian banyak tradisi lisan yang ada di Kabupaten Landak. Cerita rakyat bagi masyarakat Kabupaten Landak sangat berperan penting bagi kehidupannya. Melalui cerita rakyat, masyarakat merasa hidupnya aman, tentram, dan damai, karena fungsi dari cerita rakyat itu sendiri yang menjadikan mereka bersaudara. Nah, karena mereka yang yakin bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama atau nenek moyang yang sama. Cerita rakyat sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Landak, karena cerita rakyat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat. Penelitian ini akan difokuskan di sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Landak, yakni di Kecamatan Mempawah Hulu. Dan bagian B, subfokus atau fokus penelitian. Yang pertama, bagaimanakah lingkungan penceritaan cerita rakyat Dayak Kanayan, Kecamatan Pahulu, Kabupaten Landak. Yang kedua, bagaimanakah struktur yang terdapat dalam cerita rakyat Dayak Kanayan, Kecamatan Pahulu, Kabupaten Landak. Kemudian C, tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis dan menginterpretasi lingkungan penceritaan cerita rakyat Dayak Kanayan, Kecamatan Pahulu, Kabupaten Landak. Dan yang kedua, menganalisis dan menginterpretasi struktur yang terdapat dalam cerita rakyat Dayak Kanayan, Kecamatan Pahulu, Kabupaten Landak. D. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah peneliti ini memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu kesusastraan Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi penelitian-penelitian kesusastraan berikutnya. Dan manfaat praktis dalam penelitian ini, bagi penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca, baik itu guru maupun dosen atau siapapun, khususnya mengenai sastra lisan, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan ajar di sekolah maupun di kampus. Bagi pembaca dapat memahami struktur dan fungsi sastra lisan Dayak Kanayan, Kecamatan Pahulu, Kabupaten Landak, sehingga dapat membantu rangsangan kepada pembaca untuk mengenali atau mengali sastra lisan di lingkungannya. Peneliti akan mendapatkan ilmu maupun pengalaman dalam penelitian ini sehingga dapat memicu untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian E, metodologi penelitian. A, jenis penelitian. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif. Jenis penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis untuk mengumpulkan data atau informasi tentang masalah penelitian yang dideskripsikan secara rinci, urut, dan jujur. Peneliti menggunakan jenis deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan suatu hal secara apa adanya dan sesuai dengan data yang ada di lapangan. B. Bentuk penelitian. Bentuk penelitian ini adalah bentuk kualitatif yang digunakan peneliti yakni untuk memperoleh data analisis struktur cerita rakyat Dayak Kanayan di daerah Kecamatan Pahulu, Kabupaten Landak. Bentuk penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata tertulis, data lisan, dan dari perilaku yang diamati. Yang C, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan struktural. Alasan penulis memilih pendekatan struktural karena pendekatan tersebut memandang dan memahami karya sastra dari segi struktur karya sastra itu sendiri. Kemudian latar penelitian. Yang pertama, tempat penelitian ini lokasinya berada di Desa Gondol, Kecamatan Pahulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini struktur berupa alur, latar, tokoh, dan tema. Dan fungsi yang terdapat dalam cerita rakyat Dayak Kanayan ini di daerah Kecamatan Pahulu, Kabupaten Landak yang terdapat dalam teks cerita rakyat. Kemudian sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks cerita rakyat Dayak Kanayan, Kecamatan Pahulu, Kabupaten Landak yang dituturkan oleh penutur cerita yang bernama Lulu Santo yang berjenis kelamin laki-laki yang berumur 63 tahun. Suku Dayak Kanayan asli, bahasa yang dikuasai adalah bahasa Dayak Kanayan. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan perekaman. Kemudian alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yakni alat perekam, alat pengambil gambar, daftar pertanyaan, alat tulis, dan buku catatan. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini yakni triangulasi, ketekunan pengamatan, kecukupan referensi. Nah, sekian dari presentasi desain penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.